لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat bersahabat yang saya muliakan dan semoga dalam nama Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukur sudah selayaknya kita lantunkan dari lisan-lisan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada Allah yang memberikan kekuatan. Di antaranya adalah masih diberikan setitik keimanan dalam diri kita yang hadir di sini, sehingga masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan yang begitu indah dibandingkan dengan kita yang hadir di tempat-tempat yang mulia, duduk bersimpuh, menundukkan hati sejenak dengan khusyuk untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap kepada Allah semoga bisa menjaga nikmat ini sehingga nantinya di akhir hayat, di akhir kehidupan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita termasuk kepada orang-orang yang selamat, kepada orang-orang yang bertauhid, kepada orang-orang yang beriman dalam memasuki kehidupan yang abadi di akhirat, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang saya muliakan dan semoga dalam nama Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 2 pekan
Ramadan meninggalkan kita. Bagi seorang muslim tidak akan mudah begitu saja melupakan bagaimana ia berinteraksi dengan Ramadan. Yang mungkin di luar bulan Ramadan ia sedikit sekali membaca Al-Quran, atau mungkin sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ia dipacu untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan ia dipacu untuk menyelesaikan target-target daripada tilawah Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, yang mungkin ia tidak pernah salat berjamaah di masjid, atau mungkin jarang salat berjamaah di masjid, di bulan Ramadan ia dipacu untuk bisa salat berjamaah di masjid. Di luar bulan Ramadan, yang ia tidak pernah berpuasa sunnah, namun karena kewajibannya sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia dipaksa untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan bagi seorang muslim, ini merupakan sebuah madrasah, sebuah sarana pendidikan, baik itu ruhiyah maupun jasadiyah, bahkan maliyah. Karena apa? Kita dituntut untuk bisa mengeluarkan sebagian harta kita sebagai bentuk kepedulian dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita membayar zakat. Sebagaimana layaknya sebagai sebuah sarana pendidikan. Karenanya di bulan Syawal ini hasil-hasil pendidikan itu akan terlihat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sebagaimana layaknya ia berpuasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya untuk melupakan begitu saja bulan Ramadan. Karenanya Syawal sebagai bulan penjagaan dari amal-amal kita, dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, maka ini akan menjadi penguat kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kalau kita coba memaknai Idul Fitri, di mana di situ kita memandangkan bunga takbir sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan asma Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menyatu dengan alam, dan alam pun bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bagi seorang muslim tidak hanya sekedar ucapan di lisan dada, tapi lebih jauh lagi makna takbir adalah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk wujud keimanan kita kepada Allah. Maka ini harus menghujam ke dalam hati yang sangat dalam bagi setiap muslim. Karena dengan keimanan dan ketakwaan
kemerdekaan. Seorang muslim akan diberikan keamanan dalam dirinya. Ia akan diberikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupan. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada buah hatinya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dunia ini, baik itu dengan harta, dengan jabatan, dengan benda-benda mati, dengan benda-benda bernyawa, merupakan syirkun akbar, perbuatan syirik, perbuatan zalim yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang muslim ia bisa memposisikan dirinya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatannya kepada Allah, memurnikan ketauhidannya kepada Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan keamanan dalam kehidupannya. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan keamanan dalam kehidupan rumah tangganya. Ia akan diberikan keamanan dalam bisnisnya. Ia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya. Ia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berthalabul ilm, dalam mencari ilmu. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan. Namun sebaliknya, hadirin yang saya muliakan, ketika seorang muslim memposisikan dirinya pada kesyirikan, ketika ia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua amal-amal, salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, semuanya akan kembali kepada titik zero, titik nol. Hadirin yang saya muliakan, dan semoga dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang-orang yang diberikan keimanan atau yang hadir dalam dirinya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaktubun." Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri, seandainya penduduk sebuah negara, seandainya penduduk sebuah bangsa, masyarakatnya, warganya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, niscaya
kami limpahkan kepada Allah keberkahan dari atas langit maupun dari dalam bumi. Hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keberkahan. Panas, teriknya sinar matahari merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita keluarga yang sakinah, keluarga, anak-anak yang soleh dan soleh, istri yang soleh. Diberikannya kita kekayaan harta yang mencukupi kehidupan kita. Diberikannya kemapanan dalam kehidupan kita, dalam karir kita merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui bahwasanya itu adalah keimanan dan ketakwaan yang kemudian olehnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, apalagi kita kemudian merupakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian di bulan Syawal ini kita melupakan amal-amal kita di bulan Ramadan. Apalagi kemudian kita membalikkan ketaatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kemudian mengurangi porsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan renungan bagi kita hadirin yang saya muliakan dan semoga berdoa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang dhaif, kita makhluk yang lemah segala-galanya, lemah secara fikriyah, secara pemikiran, lemah secara jasad, lemah segala-galanya. Wa khuliqal insanu dhaifan. Dan Allah menciptakan manusia dalam segala kelemahannya, dalam bentuk yang sangat dhaif, dalam bentuk yang sangat lemah. Karenanya hadirin yang saya muliakan dan semoga dalam Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan kekuatan. Dari mana? Tentu saja dari Zat yang Maha Kuat, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita terputus dalam kita memohon kepada Allah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa memberi. Ketika kita mengharapkan semua itu kepada manusia, maka manusia tidak akan bisa memberi. Ketika kita menyadarkan itu kepada manusia, niscaya manusia akan meninggalkan kita. Karena mereka juga orang-orang yang dhaif. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sama seperti kita. Karenanya menyadarkan diri kita kepada Zat yang Maha Kuat dan Allah Subhanahu wa taala penting. Hadirin yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dengan menghadirkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang merupakan visi seorang muslim, visi terbaik seorang muslim. Tidak hanya sekedar 5 tahun ke depan, tidak hanya sekedar 10 tahun ke depan, tidak hanya sekedar 20 tahun ke depan, tapi visi yang abadi, yakni kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah teman-teman terbaik kita. Balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Yang di surganya Allah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang saya muliakan, tidak inginkah kita berada di tempat yang mulia, yang sangat mulia, yang menjadi kehidupan kita yang abadi nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang fasilitasnya tentu saja melebihi fasilitas yang kita dapatkan sekarang di dunia ini. Kalau sekarang kita mempunyai rumah yang besar, istri yang cantik, anak yang solehah, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, kedudukan di masyarakat, semuanya tidak ada apa-apanya ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menapaki surga. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, semua yang ada di sini
kita bisa berjumpa sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.